dimanfaatkan karena profesionalitas dan kemampuan mereka, sehingga kemudian pemikiran-pemikiran dari para cendekiawan UI ini turut mewarnai perjalanan bangsa Indonesia di era kemerdekaan. Nah, kemudian sampailah kita di era abad 21 yang kita sebut dengan era digital. Nah, dari perjalanan panjang yang tadi sudah kita coba telusuri kembali, akan terlihat ya bahwa saat ini UI mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat memberikan kontribusi yang konkret dan nyata ya bagi permasalahan bangsa Indonesia. Maka lulusan yang diharapkan dari UI itu adalah yang mempunyai kebudayaan sosial yang tinggi. Selain itu juga UI diharapkan dapat menghasilkan karya akademis yang berguna bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, bahkan juga bagi seluruh masyarakat di dunia. Kemudian juga UI diharapkan juga dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Dan hal yang juga menjadi catatan khusus bahwa sebagai lembaga pendidikan yang menyandang nama Indonesia, ya, karena namanya adalah Universitas Indonesia, UI mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas itu diwujudkan di dalam Tridharma perguruan tinggi yang menjadi tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika UI, para dosen, ya, para mahasiswa, dan juga para tenaga akademis, dan seluruh yang menjadi bagian daripada sivitas akademika UI, yaitu dengan memajukan pendidikan, melakukan penelitian, ya, yang tentu saja adalah penelitian-penelitian yang menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Ya. Jadi sebagai lembaga pendidikan yang hidup di tengah bangsa Indonesia, UI menyadari dengan baik ya bahwa pada hakikatnya UI adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang terus berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dan karena itu, maka sudah selayaknya bahwa dalam menghadapi tantangan zaman, terutama abad 21 ini, bahwa UI harus selalu peka terhadap berbagai permasalahan yang ada di dalam bangsa Indonesia. Saya kira demikian apa yang ingin saya sampaikan tentang sejarah panjang UI kepada teman-teman mahasiswa baru. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran dan inspirasi untuk memasuki gerbang pendidikan tinggi, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bekal dalam membangun atau menciptakan diri sebagai seorang cendekiawan yang nantinya akan berkiprah di tengah bangsa Indonesia. Selamat datang para mahasiswa baru UI. Saya ucapkan semoga kalian semua mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan bersama paparan sejarah UI dari Dr. Bondan Kanu Moyoso, tim persiapan Museum Universitas Indonesia. Dan sudah bergabung bersama kita semua secara virtual. Di sini ada Dr. Bondan. Selamat pagi Pak Dr. Bondan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wow, luar biasa. Terima kasih ya Pak atas paparannya, tapi kita ingin mengajak Bapak juga berdiskusi lebih dalam lagi. Betul sekali. Karena di sini para mahasiswa baru Universitas Indonesia sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui YouTube karena saking antusiasme dan juga pengen tahu lebih dalam lagi tentang universitasnya ya Mas Reska. Betul, ya. kita tadi juga menyimak ya Sastia bahwa ternyata perjalanan sejarah dari Universitas Indonesia ini dari tahun ke tahun seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran para mahasiswa juga gitu ya terkait dengan sejarah yang ada di UI. Ada pertanyaan yang masuk ya Sastia? Iya betul sekali. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Aulia Rizka Fadila. Pertanyaannya adalah pada awalnya berdirinya Stovia, apakah yang menjadi siswa Stovia saat itu hanya berasal dari kalangan bangsawan saja atau bisa juga berasal dari bibit unggul bangsa? Nah pertanyaan menarik nih. Ya Mas Rizka ya. Jadi Mungkin langsung aja dijawab dengan dulu Stovia ya. gitu ya. Betul. Silakan Pak Bondan. Silakan Pak Bondan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya tadi dari Rizka ya. Aulia Rizka Fadila. Oh, Aulia Rizka. Ya, baik. Ya, memang ketika itu suasana di Indonesia, ini adalah masa kolonial ya. Jadi yang mendapatkan kesempatan pendidikan tentu saja adalah kalangan-kalangan
terbatas, yaitu terutama yang ditujukan sebetulnya untuk kalangan elit. Elit itu bukan hanya para elit tradisional, tetapi juga yang ketika itu bekerja untuk pemerintah kolonial, dan tentu saja juga para kalangan terkemuka di masyarakat. Nah, ini yang menjelaskan ya kenapa kemudian para siswa Stovia ini kebanyakan memiliki latar belakang sosial yang sama meskipun secara etnisitas dan agama sangat beragam. Tadi pesan dari Ibu Sekretaris Universitas itu jelas sekali ya bahwa memang dari sejak masa awal sekali dari pendirian embrio daripada Universitas Indonesia, dari sejak sekolah dokter Jawa bahkan kemudian ketika menjadi Stovia, itu para siswa atau para murid atau kemudian menjadi mahasiswa ya karena perubahan kurikulum itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda meskipun memang pemerintah kolonial mengutamakan dari keluarga-keluarga elit begitu. Jadi mereka datang dari seluruh Indonesia dan ini memang karena mereka berasal dari kalangan terkemuka, banyak yang diantara mereka memang adalah para bibit unggul ya dengan sendirinya karena berasal dari keluarga-keluarga yang memang menjadi tokoh-tokoh di daerahnya masing-masing. Nah, ketika itulah yang kemudian menyadarkan para siswa Stovia seperti Sutomo dan teman-temannya yang ketika itu karena mendapat dorongan dari Dr. Wahidin untuk mengubah situasi ini ya sehingga mereka kemudian berinisiatif mendirikan Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini tujuannya sebetulnya adalah untuk menyediakan beasiswa dan juga untuk memungkinkan bagi para anak-anak muda dari kalangan keluarga biasa yang mungkin mengalami kesulitan biaya begitu ya untuk dapat bersekolah di Stovia karena biayanya mahal begitu. Dan ini yang kemudian mereka coba untuk formulasikan untuk menjadi sebuah organisasi dan organisasi itulah yang kemudian kita kenal sebagai pelopor dari dunia pergerakan nasional yang kita peringati berdirinya yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi di sini terlihat ya bahwa memang meskipun para siswa itu dengan strategi yang diterapkan pemerintah kolonial diupayakan agar hanya datang dari kalangan elit, tapi pada akhirnya para mahasiswa dengan berbagai macam kepekaan dan kepedulian mereka terhadap nasib dan kondisi bangsa Indonesia itu melihat bahwa peluang pendidikan itu harus dinikmati oleh seluruh kalangan. Dan ini nanti akan terus menjadi tema daripada perjuangan Budi Utomo, yaitu pemerataan pendidikan bukan hanya untuk kalangan elit, tapi juga anak-anak biasa yang pandai dan cerdas, yang tadi disebut sebagai bibit unggul. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Bondan. Tadi terjawab sudah ya pertanyaan dari Aulia, salah satu mahasiswa baru Universitas Indonesia, bahwa memang pada awalnya kesempatan itu bagi kalangan-kalangan termuka atau elit dulu, baru pada saat Budi Utomo lahir itu ada pemerataan pendidikan, Reska ya. Jadi terjadi transformasi juga transisi di saat itu ya Sastia. Betul sekali. Nah ini Pak Bondan ada pertanyaan yang kedua, ini dari Aldo Safira AS. Ini pertanyaannya menarik juga nih. Dulu pada saat Bumi Putra zaman kolonial Belanda, jadi dokternya secara sukarela atau dipaksa nih Pak Bondan? Mungkin bisa dibagi cerita sejarahnya. Ya, baik. Jadi memang ketika itu kita hampir seluruhnya belum pernah mengalami pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang pertama yang terbuka itu adalah sekolah kedokteran. Nah, ini memang karena kebutuhan pemerintah kolonial terhadap tenaga medis ya. Karena mereka tentu saja kekurangan tenaga medis kalau hanya mengandalkan orang-orang Eropa. Sehingga kemudian sekolah ini dibuka ya. Sebetulnya memang tujuannya untuk mencetak tenaga medis yang dari kalangan orang Indonesia sendiri untuk mengurusi masalah-masalah kesehatan yang terkait dengan orang Indonesia sendiri. Nah, tetapi pada perjalanannya ya ternyata tujuan-tujuan yang tadi dibayangkan oleh pemerintah kolonial itu justru menjadi seperti kotak Pandora ya. Jadi ini menjadi pintu yang membuka kepada munculnya kalangan terdidik Indonesia Bumi Putra yang pertama begitu. Sebelum abad 20 ya, kita juga mengenal sebetulnya ada banyak sekali berbagai macam bentuk kesadaran ya dalam tentang kekuatan kolonial begitu. Tetapi kebanyakan itu belum terwujud dalam satu gagasan atau pemikiran modern. Tapi dengan munculnya sekolah kedokteran di mana mereka diperkenalkan dengan pendidikan modern,
dan kemudian anak-anak Indonesia mulai bisa masuk ke dalam perguruan tinggi itu, maka terbukalah wawasan mereka, dan ini menjadi awal dari terbentuknya satu kelompok atau satu lapisan elit ya, meskipun kecil, tetapi mereka inilah yang kemudian menjadi embrio dari kesadaran kebangsaan yang seperti kita kenal sekarang. Jadi memang dampak dari perguruan tinggi ini luar biasa bagi kemunculan kesadaran keindonesiaan kita, dan kemudian juga ini menjadi semacam pintu pembuka ya bagi sebuah perjuangan yang kemudian menjadi lebih solid, begitu ya, dalam artian gagasan-gagasan yang tadinya itu mungkin hanya dirasakan sebagai ekspresi dari penderitaan masyarakat, sekarang diformulasikan menjadi satu rasa kebangsaan ya, yang bisa mengikat kita semua. Jadi keberagaman Indonesia yang memang oleh pemerintah kolonial itu dimanfaatkan untuk sebagai alat mereka untuk memisah-misahkan masyarakat Indonesia dalam politik segregasi, sehingga kita tidak memiliki kesadaran sebagai sebuah bangsa. Ini justru karena pendidikan kemudian kita menyatu menjadi satu. Karena Stovia itu siswanya dari seluruh Hindia Belanda atau Indonesia. Sehingga untuk pertama kali kita atau anak-anak muda Indonesia ketika itu bertemu dan kemudian saling berdiskusi dan menemukan ternyata bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, begitu ya. Dan mereka itu dalam satu realita yang ketika itu sebetulnya bukan realita yang alami, karena realita ini diciptakan oleh satu kondisi yang disebut dengan kolonialisme. Dan inilah yang kemudian menyatukan mereka ya, menyatukan kita semua. Dan sekarang yang membentuk kita menjadi sebuah bangsa, sebetulnya awal mulanya adalah dari kesadaran yang muncul di kalangan anak muda yang tadinya menempuh pendidikan tinggi di sekolah-sekolah kedokteran ataupun berbagai perguruan tinggi yang didirikan di awal abad 20 itu. Demikian. Baik, jadi artinya bahwa telah terjadi akulturasi juga ya Sastia, terutama di perguruan tinggi ini, dan ini menjadi cikal bakal awal peradaban ilmu pengetahuan terutama yang ada di Indonesia. Begitu ya Pak Bondan ya? Betul, Sasti, ini banyak betul, sekali pertanyaan yang begitu menarik dalam sejarah gitu ya Betul Sasti ya? sekali, sepertinya Kamu mahasiswa banyak baru pertanyaan juga nih kayaknya. penasaran juga, dan saya termasuk alumni juga masih penasaran. Nah Praska. ini dia, lanjut Sasti, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga Pak Bondan, ini datang dari Josefina Kawilarang dari program pendidikan vokasi, menanyakan apakah Budi Utomo yang dipelopori mahasiswa Stovia inilah yang kemudian menjadi model bagi berdirinya organisasi bagi mahasiswa. Ya, betul. Jadi memang ketika itu anak-anak muda yang ada di berbagai sekolah di Indonesia itu belum menemukan model ya. Bagaimana cara mereka untuk menyalurkan kesadaran yang baru terbentuk ketika itu sebagai dampak dari pendidikan modern. Dan memang sebelumnya sudah ada satu organisasi lain, yaitu Serikat Dagang Islam berdiri tahun 1905, tapi lebih kepada mewadahi kepentingan para pedagang ya, ataupun ketika itu kalangan menengah bumi putra yang memang dalam keadaan terhegemoni oleh kekuatan kolonial di sektor ekonomi, sehingga mereka memutuskan mendirikan Serikat Dagang Islam. Tetapi untuk kalangan pemuda dan terpelajar itu memang belum ada. Nah, Budi Utomo ini menjadi embrio sebetulnya, organisasi pemuda yang pertama yang kemudian mengawali berdirinya atau menjamurnya berbagai organisasi pemuda yang kemudian meniru model ataupun mengikuti jalan yang dilakukan oleh Budi Utomo. Misalnya kemudian setelah Budi Utomo berdiri, kita mencatat tidak lama kemudian 1911 atau 12 itu berdiri Trikoro Darmo. Ya, ini satu organisasi anak-anak muda terpelajar di kalangan orang Jawa. Dan kemudian berdirilah berbagai macam organisasi pemuda berdasarkan latar belakang etnis. Ada Yong Java, Yong Batak, Yong Ambon, Yong Sumatera, Yong Celebes. Ya, semuanya itu kemudian menghimpun kekuatan menjadi sebuah organisasi. Kenapa membentuk organisasi dalam bentuk latar belakang etnis? Karena memang kesadaran keindonesiaan sedang dalam proses pembentukan. Nah, organisasi-organisasi pemuda inilah yang kemudian pada tahun 26 berinisiatif melakukan Kongres Pemuda pertama. Ya, yang ketiga itu sudah memperlihatkan embrio kesadaran tentang keindonesiaan. Nah, kemudian muncullah kesadaran untuk lebih memformulasikan apa yang selama ini mereka pikirkan atau gagas bersama tentang kebangsaan Indonesia. Dan ini kemudian mendorong mereka mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Dan di situ berbagai organisasi pemuda tadi yang sebetulnya inspirasinya dari Budi Utomo itu kemudian mengikrarkan Sumpah Pemuda. Jadi kita bisa melihat bahwa ini satu proses yang memang panjang, begitu ya, menempuh periode yang mungkin belasan tahun, tetapi embrionya jelas, yaitu Budi Utomo dan kesadaran yang dibentuk oleh anak-anak muda yang ketika itu adalah para siswa Stovia.
Wow, luar biasa. Ternyata memang Budi Utomo adalah pionir ya untuk organisasi kepemudaan yang sampai sekarang ruhnya pun dipakai dan diterapkan oleh para mahasiswa di organisasi di kampus. Gitu ya Mas Betul. Rizka ya? Iya, tadi kalau Ya, disampaikan Pak Bondan sebagai embrio begitu ya Pak Betul. Bondan ya. Baik, ini betul. ada pertanyaan lagi Pak Bondan dari mahasiswa kita yang telah mengirimkan pertanyaannya. Ini dari Asep Abdurrahman Hidayah, pertanyaannya seperti ini. Tujuan pendirian sekolah tinggi pada masa kolonialisme didasarkan pada kepentingan pemerintah kolonial. Lalu bagaimana proses seleksi atau masuk pada saat itu selain dari kalangan bangsawan. Nah, ini menarik juga gitu. Karena nanti kan ada terjadi pergantian ataupun urutan gitu ya Iya, setelah kaum betul. elit atau bangsawan kemudian masyarakat biasa. Silakan Pak Bondan. Iya, saya kira ketika itu tentu pada awalnya adalah untuk tujuan memenuhi kebutuhan birokrasi kolonial dan kebutuhan pemerintah kolonial terhadap tenaga profesional. Tetapi kemudian sekolah-sekolah ini berkembang, semakin maju, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan itu semakin luas. Dan tidak semua lulusan itu kemudian seperti yang diharapkan pemerintah kolonial mau bergabung di dalam birokrasi atau memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial akan tenaga profesional. Karena banyak di antara mereka yang kemudian setelah terbuka wawasan dan kemudian pemikirannya dan mengenal berbagai bentuk daripada gagasan pemikiran yang ketika itu menjadi ciri dari dunia modern, ya, yang sebetulnya adalah sudah memiliki kekuatan anti kolonial, itu mereka tidak mau bergabung dengan birokrasi kolonial atau menjadi tenaga profesional. Sebagai contoh, tokoh-tokoh pergerakan Indonesia yang pertama, ya, Soekarno misalnya begitu ya. Soekarno itu masuk ke THS Technical Focus School hanya setahun setelah sekolah itu didirikan. Tahun 1920 THS berdiri di Bandung, tahun 21 Soekarno masuk. Dan kemudian dia sepanjang karir dan perjalanannya sebagai seorang tokoh gitu ya, tidak pernah bergabung dengan pemerintah kolonial dan bahkan dia memilih untuk menempuh jalan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga ada tokoh-tokoh yang lain, kalau misalnya dari Stovia itu ada tokoh seperti Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo ini seorang dokter ya, tapi seumur hidupnya dia mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dia tidak pernah mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Dia sudah menyadari bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk merdeka. Nah, saya kira ini yang kemudian menyebabkan pemerintah kolonial itu memang merancang bahwa ini hanya ditujukan untuk kalangan elit dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi dan tenaga profesional. Tapi mereka tidak bisa mengendalikan para lulusan ini. Mereka punya gagasan, mereka punya pemikiran, dan mereka punya berbagai macam strategi yang juga sudah canggih ya ketika itu karena mendapat pendidikan modern. Untuk mewujudkan cita-cita dan kemudian juga apa yang mereka pikirkan sebagai representasi dari penderitaan masyarakat Indonesia. Jadi dengan demikian meskipun mereka itu berasal datang dari kalangan elit, tapi kemudian apa cita-cita yang mereka perjuangkan itu adalah representasi dari kepentingan rakyat Indonesia. Dan ini semakin hari jumlah mereka bertambah begitu ya, sehingga kemudian suara mereka tidak bisa diabaikan lagi. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu bagian ya dari satu perjalanan yang ketika itu memang banyak di antara mereka ini yang berasal dari embrio daripada Universitas Indonesia. Baik, terima kasih Pak Bondan terkait dengan penjelasannya. Artinya bahwa Sasti, setiap orang ataupun setiap insan memiliki kemampuan untuk menempa dirinya mendapatkan ilmu. Betul. Namun hanya sedikit bagi orang ingin mengabadikan atau juga mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat lebih luas. Seperti di Cipto Mangunkusumo gitu ya, Betul. salah satu tokoh yang digambarkan oleh Pak Bondan. Terima kasih Pak Bondan telah bergabung di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu ya Pak Bondan. Mudah-mudahan kita akan masih menantikan sejarah-sejarah berikutnya terkait dengan perjalanan Universitas Indonesia. Salam sehat Pak Bondan, terima kasih. Salam Terima kasih, sehat, Pak. terima kasih. Wah, Reska, tadi sudah kita dengarkan bersama sejarah tentang Universitas Indonesia. Tadi kalau kita lihat juga bahwa ternyata asal-usul dari Universitas Indonesia sebelumnya tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Akhirnya bersatu. Nah, ini yang menjadi juga salah satu tema kita ya, satu karena beda. Nah, untuk mengobarkan semangat keindonesiaan kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Merah Putih. Engkau di dadaku.
Baik, dengan lagu ini semakin mengobarkan semangat kita, terutama rasa cinta kita kepada Merah Putih Betul Indonesia ya Sastia. Dan kita masih dalam rangkaian Kamaba UI di tahun 2021, Satu Karena Beda. Itu spirit yang harus kita tanamkan selama kita menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Sasti, kini saatnya kita akan mengikuti kuliah umum. Kali ini kita akan mendengarkan paparan ataupun penjelasan terkait dengan topik yang sangat menarik. Sejak kemarin sudah selalu kita sampaikan dan kita sebutkan mengenai UI sebagai miniatur Indonesia. Dan kita akan mendengarkan kuliah umum kali ini. Untuk rekan-rekan mahasiswa silakan disimak dengan baik. Kalau kita dulu biasanya kalau ada kuliah umum langsung kita catat ya Sastia. Betul. Habis itu kita jadikan nilai untuk kepada dosen kita gitu ya. Setuju sekali. Dan mungkin teman-teman mahasiswa yang mau bertanya pada saat mengikuti paparan, silakan untuk menuliskan kolom di komentar di YouTube ya, Mas Reska. Betul sekali. Dan kini saatnya langsung saja kita ikuti kuliah umum dengan topik kita kali ini, UI sebagai miniatur Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Budi Susilo Supanji, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia periode 2011-2016, dan juga sebagai Guru Besar Teknik Sipil bidang Geoteknik Universitas Indonesia. Selamat mengikuti dan menyimak kuliah umum berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia, saya ucapkan selamat datang di kampus UI Depok. Seseorang mempunyai harapan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan hal yang biasa. Namun, dengan diterimanya saudara-saudara di UI, bukanlah hal yang mudah. Tentu, saudara-saudara dan para orang tua merasa bersyukur dan bangga. Universitas Indonesia menyandang nama negara dan bangsa. Nama Indonesia dipopulerkan oleh seorang etnolog Jerman, Adolf Bastian, pada abad 19 dengan bukunya Indonesian Order die Instellung des Malaysia. Jika kita telusuri sebelum ada nama Indonesia, sudah ada Candi Borobudur, peradaban Situs yang ada di Muara Jambi, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kutai Martapura di Kalimantan Timur. Peninggalan sejarah ini menunjukkan bahwa peradaban bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa Nusantara sudah berabad-abad lamanya. Lihat catatan Brandes dan Raffles. Namun, perlu diingat bahwa suatu kehormatan membawa tanggung jawab atau disebut noblesse oblige. Sebagai mahasiswa UI mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah dalam waktu tertentu, menjaga nama baik saudara-saudara dan nama baik alma mater, karena UI mempunyai reputasi akademik yang tinggi. Di sini, saya akan berbagi pengetahuan tentang apa yang disebut dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa dalam menghadapi dinamika tantangannya dengan membangun keuletan, ketangguhan dalam menjaga kelangsungan hidup atau eksistensinya. Kelangsungan hidup atau eksistensi suatu bangsa ditentukan oleh faktor geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik adalah hal yang menyangkut aktivitas politik dalam suatu geografi tertentu, baik di lingkungan domestik maupun internasional. Aktivitas tersebut ditentukan oleh interaksi antara berbagai kelompok manusia dalam suatu keadaan geografis tertentu yang dipengaruhi oleh faktor sejarah serta cita-cita kelompok manusia yang terlibat di dalamnya. Para ahli geopolitik Indonesia memformulasikan unsur-unsur yang dianggap dapat membantu mengukur ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik bangsa Indonesia. Unsur-unsur tersebut diuraikan dalam istilah Hastagatra atau 8 aspek. Hastagatra terbagi atas 2 kelompok, yaitu Trigatra
dan Pancagatra. Trigatra terdiri dari 3 aspek yang relatif statis ada di bumi Nusantara ini, yaitu 1. Demografi, 2. Sumber kekayaan alam, dan 3. Geografi. Adapun aspek yang relatif dinamis disebut sebagai Pancagatra. Pancagatra terdiri atas 5 aspek sebagai berikut. 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Pertahanan dan keamanan. Dengan menguraikan aspek-aspek tersebut di atas, maka penentu kebijakan akan lebih mudah menganalisa perkembangan tataran dan tantangan geopolitik bangsa Indonesia, dan kemudian dapat memformulasikan kebijakan strategis untuk menjaga kelangsungan hidup atau eksistensi bangsa. Meskipun ke-8 aspek tersebut pada awalnya digunakan oleh pengambil kebijakan strategis di Indonesia, namun hal ini patut dipahami oleh masyarakat umum, mengingat kebijakan strategis nasional memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam susunan konstitusi Indonesia, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, perkembangan realita geopolitik perlu dipantau melalui hastagatra, tidak hanya oleh pengambil kebijakan strategis, namun oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran yang penting, karena mahasiswa merupakan kekuatan intelektual muda bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa menunjukkan bahwa para intelektual muda memiliki peran yang menentukan dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, baik di tataran domestik maupun internasional. Sekarang, bagaimana mahasiswa dapat memahami konsep tatanan nasional yang dimulai dari realita interaksi sosial di dalam kampus UI ini? Apa yang terjadi di bumi Nusantara ini juga dapat terefleksi di kampus UI. Misalnya, Indonesia secara demografi mempunyai lebih dari 500 suku etnis dengan bahasa yang berbeda, mempunyai heterogenitas budaya dan tingkat intelektual yang beragam, sehingga dalam menyelesaikan masalah lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Setiap individu di Indonesia tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang menimbulkan konflik sosial berakibat kekacauan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Mahasiswa harus saling menghargai satu sama lain agar terjalin kerukunan dan persatuan. Kita wajib bersyukur hidup di bumi Indonesia dengan ragam budaya dan berideologi Pancasila. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tapi satu juga. Mengapa lagu kebangsaan Indonesia Raya hampir selalu dinyanyikan bersama? Dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi lainnya? Karena menyanyikan lagu kebangsaan secara bersama dapat membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada ratusan bahasa di Papua dari berbagai suku yang berbeda. Mereka menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam menjalin persatuan. Mahasiswa UI datang dari berbagai suku dan daerah. Ada yang datang dari Jawa dan dari luar Jawa. Masing-masing mempunyai cara pandang dan kebiasaan yang berbeda. Bahkan sama-sama berasal dari Pulau Jawa pun bisa berbeda. Misalnya, antara seorang berasal dan dibesarkan di Jakarta dengan yang berasal dari suatu daerah di Gunung Kidul dapat berbeda dalam melihat perspektif ekonomi dan sosial budaya dalam konteks ketahanan nasional. Dalam perspektif menerima turis domestik dan turis mancanegara,
antara mahasiswa yang berasal dari Bali dan Maluku tentu berbeda secara kultur maupun adaptasinya. Mahasiswa dari Bali mengandalkan karya seni budayanya, sedang mahasiswa dari Maluku mengandalkan wisata keindahan laut, termasuk keragaman hayati dan seni tarik suaranya. Perlu diketahui bahwa 93% wilayah Maluku adalah lautan dan hanya 7% daratan. Secara geografis, Pulau Jawa di daerah Jawa Barat, khususnya Bogor, mempunyai curah hujan lebih tinggi dibandingkan di daerah Jawa Timur, khususnya Pulau Madura. Sehingga pola cocok tanamnya masyarakat di Jawa Barat berbeda dibandingkan masyarakat di Madura. Faktor geografi dapat mempengaruhi perilaku penduduknya. Di Kepulauan Nusantara ini dikenal dengan banyaknya gunung berapi. Bahkan disebutkan 83% volcano aktif dunia berada di Indonesia. Pada abad 19 terjadi erupsi dahsyat dari Gunung Krakatau dan Gunung Tambora yang ditulis oleh sejarawan Eropa. Erupsi Gunung Merapi terjadi setiap 5 sampai 15 tahun sekali. Erupsi ini membawa kerugian, namun di sisi lain membawa keberuntungan. Air bersih di Papua sangat melimpah karena curah hujan tinggi, hutan dan gunungnya masih lebat, medannya relatif sulit dilalui kendaraan, kebanyakan lahan tanahnya berkontur terjal dan keras, sehingga ada kerawanan tanah longsor yang masif. Papua mempunyai sungai yang besar bernama Membramo, yang sangat potensial, sehingga dapat dikembangkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Papua dan Maluku bisa dijadikan jantung sumber kekayaan alam yang berkelanjutan. Di Kalimantan dan Sumatera banyak tanah gambut, suatu tanah organik lunak yang sulit dibangun. Misalnya untuk konstruksi bangunan dan jalan raya, diperlukan perbaikan atau rekayasa konstruksi yang kompleks. Namun di sisi lain, gambut mudah terbakar, dapat menjadi sumber energi alternatif. Bahkan di Sumatera Selatan, di daerah gambut, dapat ditanami buah nanas. Gempa tektonik pada bulan Desember 2004 yang mengakibatkan tsunami di Aceh menunjukkan bahwa Indonesia dikelilingi cincin api bencana. Di sisi lain, justru di daerah gempa tersebut ditemukan sumber mineral yang melimpah. Apabila diambil hikmahnya, tsunami di Aceh ini menjadi pembelajaran bagaimana mitigasi bencana sehingga bentuk BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di Kalimantan ada tambang batu bara sebagai sumber energi yang besar. Di Sulawesi banyak ditemukan tambang mineral logam nikel sebagai mineral logam vital untuk membuat baja, stainless steel, bahan campuran uang logam, serta bahan baku baterai listrik. Di pegunungan Grasberg, Papua, banyak ditemukan tembaga dan emas. Sumber kekayaan alam Indonesia harus dikelola oleh putra-putri Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Sebab bila sumber kekayaan alam Indonesia tidak dikelola dengan baik dan benar, dapat menjadi malapetaka atau sumber kekacauan. Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai beberapa partai politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Mahasiswa UI dapat menyampaikan sumbangsaran dan aspirasinya melalui Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, dan dapat pula menyalurkan kegiatan non-akademiknya melalui unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Pertumbuhan ekonomi yang direncanakan perlu memperhatikan keputusan politik untuk menjaga nilai-nilai budaya, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara. Bangsa kita terdiri dari berbagai suku,
agama, golongan, dan ras. Terdapat aneka ragam karya seni tari, karya seni musik, dan karya seni budaya. Coba perhatikan gamelan Jawa atau Bali yang menganut nada pentatonis, sedangkan angklung dan kulintang seperti musik barat yang menganut nada diatonis. Selain itu, kita mempunyai berbagai karya seni budaya, yaitu wayang orang, wayang kulit, wayang golek, dan lain sebagainya. Bahkan pertunjukan kesenian tradisional di kampus UI sangat digemari oleh mahasiswa mancanegara. Di kampus UI ada pusat kegiatan mahasiswa atau Puskiwa, lapangan olahraga dan stadion untuk mendukung kegiatan non-akademik, penyalur hobi mahasiswa, sehingga prestasi mereka mengharumkan nama UI di tingkat nasional maupun internasional. Kampus UI masuk UI Green Metric World yang merupakan inovasi internasional dalam melestarikan lingkungan hidup. Jika analog geografi Indonesia merupakan bagian dari ketahanan nasional, diproyeksikan ke kampus UI Depok yang memiliki danau dan hutan kota sebagai miniatur Indonesia ada nilai identik. Kampus UI diresmikan tahun 1987. Danau Kenanga sudah ada, kemudian ditambah 5 danau buatan lainnya. Silahkan googling nama-namanya. Dalam hutan kota ini terdapat berbagai macam tumbuhan Nusantara, sehingga mahasiswa dapat menghirup oksigen secara maksimal yang dihasilkan oleh hutan kota. Danau dan hutan kota ini dapat berkontribusi menyangga perubahan iklim atau climate change karena bisa mengurangi emisi karbon dan menyimpan air tanah. Di salah satu danau ada jembatan Texas, teknik sastra, terbuat dari konstruksi baja yang menghubungkan antara Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Budaya, agar antara mahasiswa hard science dan soft science dapat berinteraksi dan bersinergi. Kegiatan akademis dan non-akademis ini sebagai bagian integral direfleksikan di kampus UI Depok yang luas, indah, dan hijau, dengan berbagai gedung bercirikan arsitektur Indonesia. Di samping itu, juga terdapat laboratorium canggih, perpustakaan yang indah, terletak di pinggir Danau Kenanga, alat transportasi di dalam dan di luar kampus, adanya kereta rel listrik atau KRL, bus Transjakarta, dan lain-lain. Semua sarana dan prasarana tersebut sebagai pendukung ketahanan mahasiswa UI. Dari awal pendidikan, mahasiswa UI diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kesabaran, sesuai dengan 9 nilai-nilai dasar UI, yaitu 1. Kejujuran, 2. Keadilan, 3. Keterpercayaan, 4. Kemartabatan, 5. Tanggung jawab dan akuntabilitas, 6. Kebersamaan, 7. Keterbukaan, 8. Kebebasan akademik, 9. Kepatuhan kepada aturan. Dengan demikian, mahasiswa UI diharapkan dapat menghindari pelanggaran keutamaan, kesusilaan, dan keadilan. Bagaimana cara mahasiswa UI dapat menjaga ketahanan nasional di dalam hubungan kehidupan kampus? Caranya termudah adalah berketuhanan yang Maha Esa, patuh pada keyakinannya, toleransi dengan menghormati pada agama lain, saling peduli, belajar dengan tekun sehingga sukses studi akhirnya. Mahasiswa UI mengutamakan pergaulan yang baik, mempunyai hobi yang bermanfaat, bercita-cita yang tinggi dan luhur. Akhir kata, saya ucapkan selamat bergabung di Universitas Indonesia. Semoga cita-cita saudara yang tinggi dan luhur
dapat terwujud untuk dipersembahkan kepada keluarga, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Budi Susilo Supanji yang telah berbagi tentang paparan UI sebagai miniatur Indonesia. Terima kasih Prof. Budi sekali lagi atas paparannya. Yang pasti para mahasiswa semakin teredukasi lagi tentang Universitas Indonesia tentunya. Nah, Sasti dan juga para mahasiswa baru, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Prof. Budi di kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu secara virtual. Assalamualaikum Prof. Budi. Waalaikumsalam para MC, terima kasih. Salam sehat Prof. Budi. Alhamdulillah sehat. Dengan siapa kenalkan ini? Saya dengan Reska Prof. Budi. Dan saya Sasti Prof. Budi. Prof. Budi, ini ada beberapa pertanyaan dari para mahasiswa kita terkait dengan UI sebagai miniatur Indonesia. Tadi kita juga kalau menyimak apa yang disampaikan Prof. Budi, yang paling penting adalah nilai-nilai dasar UI yang harus betul-betul diaplikasikan oleh mahasiswa dan kita semua sivitas akademika yang ada di UI ini sendiri. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama, silakan Sasti nih. Ya, ini pertanyaannya datang dari Rian Setiadi. Pertanyaannya adalah menurut catatan sejarah, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Kerajaan Majapahit. Apakah daerah-daerah seperti Majapahit dulu menerima semboyan seperti ini? Silakan Prof. Budi. Ya, itu disampaikan oleh Empu Tantular dalam buku Sutasoma. Dan waktu itu kalau kita membaca sejarah, kebetulan kami ini, saya dari engineer ya, tapi sering mendengarkan para pakar sosial sejarah. Itu tidak banyak pertempuran yang menakutkan, tapi justru kita damai menyadari bahwa bangsa kita dari saat itu sudah berbhinneka tunggal ika, sehingga dikeluarkanlah aslinya dalam buku itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Kira-kira begitu. Jadi itu yang intinya sangat dalam sekali. Oke, baik, berarti itu memang diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Nah, mungkin sudah terjawab pertanyaan dari Rian Setiadi. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, Prof. Budi, silakan Reska. Nah, ini pertanyaan berikutnya Prof. Budi dari Tafa Hanifar. Menurut Bapak, bagaimanakah konsep yang paling tepat dalam membentuk ketahanan nasional berbasis daerah? Dalam hal ini, sistem pertahanan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Ini kerap kali menjadi pertanyaan bahkan perbincangan di publik hingga saat ini. Silakan Prof. Budi. Ya, jadi pertama mengenai ketahanan dan pertahanan. Ya. Kalau ketahanan yang tadi saya sebutkan ada 8 aspek atau hastagatra. Nah, salah satunya di situ ada unsur pertahanan itu di dalam aspek pancagatra. Nah, pertahanan sendiri itu kita menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi bukan hanya miliknya militer, tapi miliknya seluruh anak bangsa. Makanya di dalam sistem pertahanan kita menganut ada komponen utama yaitu TNI dan komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, saya nggak akan lari masuk terlalu dalam, tapi intinya seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk bela negara. Nah, karena Indonesia itu berbhinneka tunggal ika dan daerahnya secara demografi dan secara geografi yang tadi saya jelaskan berbeda-beda, sehingga sistem pertahanan di daerahnya itu bisa mengutamakan sarana prasarana dan adat istiadat yang berbeda-beda juga. Jadi misalnya ini tadi saya sebutkan tentang sumber daya manusia. Nah, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana di masing-masing daerah itu berbeda. Oleh karena itu, mahasiswa UI, saya mohon nanti Mas Reska atau Mbak Swasti menjelaskan pada saya ini mahasiswa UI ini datang dari mana saja.
Nah, kalau mahasiswa yang dari Maluku, mereka harus tahu bahwa sistem pertahanan yang di sana mengutamakan bagaimana mereka kuat di dalam penggunaan kapal atau kapal selam misalnya. Kalau di Sumatera, bagaimana dia memanfaatkan mineral dan kita bertahan di tanah gambut misalnya. Beda itu, sangat beda. Nah, ini sumber daya alam ini yang masing-masing di daerah berbeda. Seperti tadi ditanyakan oleh mahasiswa, daerah-daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda. Jadi harus ditelusuri masing-masing daerah itu. Dan kulturnya juga mungkin berbeda-beda. Namun sistemnya harus terintegrasi dalam pertahanan nasional. Dan itu saya kira Kementerian Pertahanan dan Lemhanas sudah mengatur itu. Tapi intinya perbedaan itu harus menjadi sesuatu kekuatan bagi kita untuk menyusun suatu pertahanan yang komprehensif. Kira-kira begitu. Baik, jadi artinya adalah pertahanan yang komprehensif. Tadi kalau sudah menjelaskan dari Prof. Budi mengatakan bahwa pertahanan rakyat semesta, artinya semua warga negara Indonesia juga ikut terlibat langsung dalam bela negara ini ya Sastia. Betul sekali. Mudah-mudahan juga bisa diaplikatifkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi tadi kalau kita menyimak juga yang disampaikan oleh Prof. Budi bahwa pertahanan ini juga tergantung dari demografi masing-masing daerah ataupun juga posisi geografis dan juga potensi yang ada di daerah masing-masing. Begitu ya Prof. Budi ya? Ya betul. Jadi saya tambahkan lagi, misalkan salah satu sistem pertahanan yaitu logistik nasional, logistik. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan tanah di Papua, mungkin nanti bisa dicek, saya dibantu Mas Rizka. Di sana banyak ditanam itu bukan padi, tapi suatu tanaman yang khas Papua. Nah itu bisa dipakai sebagai lumbung nasionalnya orang Papua, gitu ya. Yang dikenal misalnya sagu. Nah, kalau di Madura mungkin beda lagi. Nah itu logistik. Karena di dalam pertahanan tidak selalu harus militer ya, tidak selalu, tapi militer plus itu saling bahu-membahu. Nah ini yang perlu diketahui oleh mahasiswa UI, dan mahasiswa UI kalau nanti saling bertemu dan saling asah, itu akan saling melihat bahwa satu sama lain itu akan memberikan kontribusi yang sangat bagus. Amin, itu harapan kita bersama ya Sasti Iya, ya. betul sekali. Ternyata memang harus disesuaikan juga dengan kekuatan ataupun logistik infrastruktur yang memang ada di daerah tersebut, sama seperti halnya di Universitas Indonesia, Mas Rizka. Betul, betul sekali. Betulnya bagus. Prof. Budi ini menjadi spirit kita semua ya, terutama mahasiswa kita baru nih. Universitas Indonesia. Prof, ini ada pertanyaan lagi, Sasti? Iya, betul. Ada pertanyaan, banyak sekali sebenarnya pertanyaan. Ini saya bacakan, ini pertanyaan ketiga, datang dari Michael Anton. Bagaimana kontribusi mahasiswa Universitas Indonesia dalam menjaga ketahanan nasional di luar Universitas Indonesia? Wah, udah semangat untuk menjaga ketahanan di UI maupun di luar nih sepertinya Michael. Silakan, Prof. Budi. Ini yang pertanyaan yang bagus sekali ya dari saudara Michael. Jadi setelah masuk ke UI, tadi saya sebutkan UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Nah di UI itu saya nggak hafal itu, ada 50-an UKM. Nah, salah satu UKM itu ada UKM untuk olahraga, ada UKM untuk bela diri, olahraga saja bermacam-macam itu. Dari sepak bola, tenis, dan lain sebagainya. Nah yang bela diri dari kempo, karate, dan sebagainya. Nah, ada salah satu UKM itu seni musik tarik suara, paduan suara, Paragita Mahawaditra. Nah, saya setiap ada wisuda itu tersentuh dengan nyanyian Paragita dan Mahawaditra. Mungkin Mas Rizka dan Mbak Swastiti pasti ketemu itu. Nah, ini peran yang sangat indah sekali. Karena mahasiswa UI di Mahawaditra itu juga pernah melalang buana dan membawa suatu prize ya di gedung Opera Sydney itu. Dan itu membawa nama baik bagi UI maupun bagi Indonesia salah satunya. Belum masalah paduan suaranya, belum olahraga yang lain. Jadi keahlian yang ada di UI dengan ikut UKM,
dan kemudian dibawa keluar, banyak sekali mereka setiap tahun itu entah 2-3 kali berekspresi. Saya nggak bisa cerita detailnya, dan itu membanggakan secara nasional. Dan ada secara regional, bahkan tadi saya sampaikan secara internasional. Itu baru UKM, belum masalah-masalah lain yang akademik, paper akademik, dan lain sebagainya. Nah, tidak mungkin bahwa semua itu hanya dilakukan oleh dosen saja. Jadi peran mahasiswa S1, S2, S3 ini sangat penting untuk disatukan di dalam menjaga ketahanan UI dan ketahanan nasional. Jadi kira-kira ketahanan nasional ini bisa dipertahankan lebih baik lagi jika ketahanan UI juga terjadi. Wow, itu betul sekali ya, karena pastinya ketahanan nasional yang ada di UI itu mewakili juga di nasional, Mas Reska. Jadi artinya harus pandai menempatkan posisi yang terbaik kita gitu ya, dalam Betul rangka sekali. untuk menjaga ketahanan ini sendiri. Iya. Baik, kita akan bacakan pertanyaan Iya. selanjutnya, tapi Ini sepertinya kalau berkaitan juga pertanyaan ya. yang nomor 4 ini, apakah memang dalam kapasitasnya Prof. Budi atau Pak Bondan ya? Ini berkaitan dengan gedung rektorat UI begitu Nah ya. mungkin ini masih berkaitan juga, Reska, karena sebagai mahasiswa UI harus mengetahui potensi secara demografis, geografisnya juga gitu ya di Universitas Indonesia. Nah mungkin kita coba aja tanya Prof. Budi, ada yang bertanya nih Prof nih, mahasiswa, apakah bangunan rektorat itu dirancang oleh siapa? Lalu bangunan tersebut sejak kapan mulai dibangun? Ini tertarik ya mahasiswanya ya untuk mengetahui geografis Universitas Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali ada hutan kota kita punya di Universitas Indonesia. Lengkap sekali gitu ya, Lengkap sekali, kawasan hijau gitu ya. kawasan hijau, di mana semua mahasiswa Universitas Indonesia harus dan perlu mengetahui hal tersebut. Bagaimana Prof. Budi? Ya. Jadi mengingat sejarah lagi gitu ya, bangunan rektorat UI gitu ya. Ya. Saya tidak terlibat langsung di dalam membangun rektorat UI, tapi yang merancang itu kebetulan kakak kelas saya dari arsitektur, ya, namanya Profesor Gunawan Cahyono, dan Profesor Gunawan Cahyono masih terlibat di dalam menata seluruh kampus UI. Jadi nggak boleh kampus UI itu dibangun sembarangan. Salah satunya itu hutan kota yang kurang lebih hampir 40% atau 50%. Tanah di UI itu harus dihutankan dan direndam oleh air, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kembali ke rektorat ini menjadi center gravity. Bangunan ini merupakan ciri khas dari bangunan Indonesia. Bangunan Indonesia itu mempunyai kepala, nah itu ada kepalanya itu. Mempunyai badan dan mempunyai kaki, kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau mahasiswa nanti masuk ke UI, melihat desain tahun 84 dan diresmikan tahun 87 sampai tahun 94-97 ya, sampai awal 2000-an itu masih memanfaatkan gentengnya merah, kemudian ada kepala, ada badan dan kaki, itu ciri khas Indonesia. Nah, setelah itu Profesor Gunawan memperkenankan ada desain-desain yang baru. Coba kalau kita lihat di Art Center atau laboratorium canggih yang ada di FTUI, itu sudah tidak mempunyai genteng lagi seperti rektorat. Jadi ciri khasnya itu mulai dibuka, tapi asalnya itu adalah bangunan UI. Nah, kenapa sampai itu 10 lantai, bangunan di rektorat itu 10 lantai. Kemudian atapnya di kepalanya itu bisa juga dipakai untuk sidang Senat Akademik Universitas Indonesia lantai yang ke-11. Tapi di klaimnya itu dulu adalah 10 lantai. Nah, ini menarik. Saya tidak akan berdiskusi lebih dalam karena waktu itu ada debat yang sangat dalam. Berapa lantai yang ada di rektorat ini yang diperkenankan? Mau 10 lantai, mau 15 lantai, 20 lantai, akhirnya diputuskan 10 lantai. Ini perdebatan yang sangat dalam. Nah, konstruksi yang ada ini dari teknik sipil,
dari bangunan Rektorat UI itu menggunakan pile foundation, jadi menggunakan tiang pancang. Nah, yang mengagumkan yaitu teknik sipil, arsitektur, mesin, elektro, semua bergandengan tangan waktu itu untuk membangun kampus UI tahun 84 dan diresmikan Presiden Soeharto tahun 87. Kira-kira itu pandangan saya, sehingga ciri khas bangunan UI ini juga bagian kalau kita lihat nanti di depan bangunan UI itu ada balerong, itu ada keterikatan, satu sama lain itu bersinergis. Kemudian ada lembaga penelitian dan sebagainya, ada art center, ada danau kenangan, ini saling bersinergis, disitulah Bhinneka Tunggal Ika bisa berdiri tegak. Kira-kira begitu Mbak Swasti dan Mas Reza. Jadi artinya bahwa dari sisi arsitektur pun juga menggambarkan Indonesia sekali. Betul. Ya. Tapi Prof Budi, mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga rekan-rekan mahasiswa baru ini bisa merasakan gitu ya Sasya, menempuh pendidikan langsung tatap muka yang ada di Universitas Indonesia. Itu harapan kita semua. Prof Budi, ini ada pertanyaan selanjutnya, ini antusias dari mahasiswa baru luar biasa sekali. Ini pertanyaan dari Mauli Azahra. Izin bertanya Pak, di Indonesia sendiri banyak universitas yang terkenal. Apa alasan utama yang menjadikan Universitas Indonesia berbeda dari yang lain dan sebagai salah satu ikon di Indonesia? Silakan Prof. Ya, masing-masing boleh ngeklaim yang terbaik ya. Universitas ini terbaik dan sebagainya. Tapi kalau melihat sejarah tadi yang disampaikan Mas Bondan ya, dulu itu awal-awal revolusi, memang Universitas Indonesia termasuk mengumpulkan beberapa fakultas yang tersebar. Ada yang namanya Fakultas Teknik UI di Bandung, ada Fakultas Pertanian di Bogor, dan lain sebagainya. Kemudian yang di Makassar itu ada Fakultas Ekonomi, lalu akhirnya menyatukan itu mempunyai sendiri-sendiri, kemudian kita menyatukan di dalam semua universitas Indonesia itu hanya yang ada di Jakarta. Coba kita dengarkan lagu Genderang UI Universitas Indonesia, itu ada kata-kata di ibu kota negara waktu itu. Nah, kalau kelebihan ya setahu saya di UI ini bukan hanya kumpulan orang Jakarta, setahu saya. Karena waktu saya masuk di UI tahun 73, saya punya kawan dari Kediri, dari Solo, dari Surabaya, dari Bali, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, hampir seantero penjuru tanah air. Nah, saya, Mas Reska dan Mbak Swasti sebenarnya ingin tanya juga, adakah mahasiswa UI yang saya alami tahun 73 itu masih sama dengan sekarang? Apakah ada yang dari Bali, dari Papua, dan dari Maluku yang tadi saya sampaikan? Nah, bagusnya